Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama yang utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang penafsiran Quran Surat An-Naml ayat 17 sampai dengan 19. Sebelum kita masuk kepada penafsiran Quran Surat An-Naml ayat 17 sampai dengan 19, saya akan membacakan terlebih dahulu Quran Surat An-Naml ayat 17 sampai dengan 18 besertakan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junudu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Hatta iza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Shadaqallahul azim. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kedua orang tuaku, ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Baiklah, setelah saya membacakan Quran Surat An-Naml ayat 17 sampai dengan 19 tadi, masuklah kita kepada penafsiran Quran Surat An-Naml ayat 17 sampai dengan 19. Pertama kita masuk kepada penafsiran Quran Surat An-Naml ayat 17. Menurut Ibnu Katsir yang berbunyi, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentara dari jin, manusia dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan, yakni dihimpun untuk Sulaiman berupa bala tentaranya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung. Artinya Sulaiman mengendarai mereka dengan penuh kesabaran, serta ada pula di antara mereka yang menjadi pendampingnya. Sedangkan jin dan orang-orang sesudah mereka berada di dalam satu barisan. Burung berada di atasnya. Jika udara panas, maka burung-burung menaunginya dengan sayap-sayapnya.
Firman-Nya yang artinya, lalu mereka diatur dengan tertib, yakni posisi yang pertama ditata dengan posisi yang lain, agar tidak ada satupun yang keluar. Dari tempat yang teratur, Mujahid berkata, setiap golongan memiliki komandan yang dijadikan rujukan satu dengan yang lainnya, seperti yang dilakukan oleh raja-raja saat ini agar tidak mendahulunya. Penafsiran Quran Surat An-Naml ayat 18 yang berbunyi, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Firman-Nya yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, yakni apabila Sulaiman dengan bala tentaranya dan pasukannya melintasi lembah semut. Ayat 18 pun dinyatakan bahwa, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Semut itu takut jika semut-semut lain terinjak oleh telapak-telapak kaki kuda. Maka ia memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam sarang-sarang mereka. Hal tersebut telah dipahami oleh Sulaiman. Dan dalam Quran Surat An-Naml ayat 19 pun, menurut Ibnu Katsir pun menyatakan, maka dia tersenyum dan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Yaitu berilah ilham kepadaku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah limpahkan kepadaku dengan mengajariku pembicaraan burung-burung dan hewan-hewan, serta nikmat yang Engkau limpahkan kepada kedua orang tuaku dengan berislam dan beriman kepadamu, dan mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, yaitu amal yang Engkau cintai dan ridhoi. Serta masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh, yaitu jika Engkau wafatkan aku, maka kumpulkanlah aku dengan hamba-hambamu yang soleh, serta berada bersama wali-walimu dalam keadaan yang tinggi. Wallahu a'lam. Maksudnya Nabi Sulaiman memahami perkataannya dan dia tersenyum karenanya. Ini adalah yang sangat besar sekali. Ibnu Abi Hatim berkata bahwa Abu As-Siddiq An-Naji berkata, Sulaiman bin Daud keluar untuk meminta diturunkan hujan. Tiba-tiba seekor semut yang sedang berbaring terlungkup mengangkat kedua kaki dengannya ke arah langit dan berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami adalah satu makhluk di antara makhluk-Mu. Kami tidak dapat lepas dari hujan yang Engkau turunkan. Jika Engkau tidak turunkan hujan, niscaya kami akan binasa. Maka Sulaiman berkata, kembalilah kalian. Sesungguhnya kalian telah diberi hujan dengan sebab doa selain kami. Di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang nabi pernah digigit seekor semut. Lalu ia memerintahkan menyerang sarang semut yang kemudian dibakarnya. Maka Allah memberikan wahyu kepadanya, apakah hanya karena satu semut menyengatmu, engkau membinasakan satu umat yang bertasbih? Kenapa tidak satu ekor semut saja? Baiklah, itu tadi penafsiran Quran Surat An-Naml ayat 17 sampai dengan 19. Sekarang kita masuk kepada nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat An-Naml ini ayat 17 sampai dengan 19. Yaitu ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekayaan, kekuasaan dan semuanya yang dibutuhkan oleh Nabi Sulaiman, termasuk bala tentara dari berbagai jenis makhluk seperti jin, manusia, burung dan angin dan binatang-binatang lainnya. Menjadi tentara untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di antara bala tentaranya yang mengelak perintahnya. Di zaman sekarang ini, dalam membangun negara, seorang pemimpin harus mampu mengatur bawahannya dengan sikap yang baik, tegas, dan bijaksana. Jika pemimpin belum bisa mengatur sebuah negara, maka akan sulit untuk menjadi negara maju yang sebagaimana negara yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman.
Dalam dunia pendidikan, kepemimpinan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pemimpin yang efektif tidak hanya mengatur, tetapi juga membimbing dan menginspirasi. Dikutip oleh Agus Purwanto dari bukunya Nalar Ayat-Ayat Semesta, menguraikan panjang lebar keistimewaan semut dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya. Salah satunya, komunitas semut mempunyai sistem kemasyarakatan dengan pembagian tugasnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh seekor semut dalam ayat 18 ini membicarakan tentang bagaimana sekumpulan semut yang saling bergotong royong dalam mencari makanan ataupun membuat jalan-jalan. Seorang muslim seharusnya bisa mengambil pelajaran dari semut dengan bergotong royong dengan membantu sesama, membersihkan masjid, dan lain sebagainya. Semut merupakan makhluk kecil yang lemah namun memiliki etos kerja yang sangat tinggi dan saling membantu dan menyelesaikan tugasnya. Dan kelebihan semut lainnya adalah mereka merupakan hewan yang sangat berhati-hati. Doa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman pada ayat 19 ini mengandung nilai rasa syukur yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan baik kepada dirinya maupun orang tua. Hal ini juga menunjukkan ketawaduan atau kerendahan hati meskipun beliau adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan besar, beliau tetap memohon ampunan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk hidup dengan harmoni dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Meskipun mereka tampak kecil atau tidak berdaya, ini menanamkan rasa tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan kelembutan hati ketika mendengar suara semut dan memperhatikan kebutuhan mereka. Ini mengajarkan pentingnya empati dan perhatian terhadap makhluk lainnya, tidak hanya manusia. Nah, masuk kepada kesimpulan dari Quran Surat An-Naml ayat 17 sampai dengan 19 ini. Quran Surat An-Naml ayat 17 sampai dengan 19 ini menggambarkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tercermin dalam interaksi Nabi Sulaiman alaihissalam dengan berbagai makhluk termasuk semut. Ayat ini mencerminkan kebijaksanaan Nabi Sulaiman dalam memimpin dan memberi perhatian terhadap setiap hal, baik makhluk besar maupun kecil. Percakapan dengan semut dalam ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya kelembutan, empati, serta tanggung jawab terhadap makhluk hidup, dan juga menghargai ilmu serta kebijaksanaan dalam kehidupan. Secara keseluruhan, ayat ini mengingatkan kita untuk menjalani hidup dengan bijaksana, peduli terhadap alam, dan menjadi pemimpin yang baik. Baiklah, itu tadi pembahasan tentang Quran Surat An-Naml ayat 17 sampai dengan 19 dan penafsirannya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dan menanamkan pada diri kita terkait sikap dari Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana beliau memimpin bala tentaranya dan yang lainnya. Sampai di sini dulu video kali ini. Salah dan jangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.